Bab 254 Bunuh Grand Emperor. Masih ada beberapa jam sebelum waktu pertempuran tanpa batas berakhir. Saat ini, lebih dari separuh prajurit sudah meninggalkan Sento. Puluhan ribu prajurit kehilangan nyawa mereka di Sento selamanya. Prajurit wanita yang tak terhitung jumlahnya sudah diperlakukan dengan sangat kejam. Kejam, berdarah, bengis memenuhi seluruh Sento. Ini bisa disebut karnaval setan. Namun, tak seorang pun dari klan Hiden yang menunjukkan wajah mereka. Klan Hiden. Mereka adalah petani sejati. Dan para prajurit tidak lebih dari ayam yang mereka pelihara di penangkaran. Tim di belakang Devan juga semakin kuat. Dibandingkan dengan prajurit wanita yang ditangkap oleh prajurit pria, mereka beruntung. Mencari Suaka di Devan adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Adapun Vexana dan wanita lain yang mengikuti Devan, mereka mengumpulkan banyak pengalaman tempur hanya dalam beberapa jam. Devan sudah bisa ditebak. Dalam waktu dekat, dia akan punya pasukan wanita yang kuat. Di suatu tempat di Sento. Tidak, jangan. Tubuh halus Bella bergetar hebat, matanya yang indah penuh ketakutan. Karena, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Master Grand Emperor yang mengikutinya dikepung sampai mati oleh sekelompok prajurit. Aku sang putri, beraninya kalian. Awalnya Bella ingin menggunakan statusnya sebagai putri untuk menekan lawan. Namun, para prajurit itu sama sekali tidak memperhatikannya. Hehe, saat aku memasuki klan Hiden, sang putri bukan apa-apa. Sang putri, aku telah bermain dengan banyak wanita, tapi aku belum pernah bermain dengan putri. Apa perbedaan antara tubuh putri dan tubuh wanita biasa? Hari ini, coba saja. Meski mereka hanyalah prajurit biasa dan mereka yang datang ke pertemuan pemilihan klan Hiden tidak mudah dihadapi. Tidak masalah kalau mereka tidak berakhir di klan Hiden. Selama Ogen tidak tahu bahwa mereka melakukannya. Lancang. Master Grand Emperor, yang mengikuti Bella, mengeluarkan cakra yang menakutkan. Untuk prajurit biasa, Master Grand Emperor sudah menjadi eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Yo, ini sebenarnya Master Grand Emperor, aku sangat takut. Namun, mengetahui bahwa lelaki tua di sebelah Bella sebenarnya adalah seorang Master Grand Emperor, para jenius muda itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Meski kekuatan mereka belum mencapai Grand Emperor, tapi mereka banyak High Master. Ini seperti semut membunuh gajah. Terlebih lagi, semua jenius ini punya keterampilan mereka sendiri. Banyak dari mereka bisa bertarung lintas tingkat. Kalau melawan sendirian, mungkin mereka tidak akan menang. Tapi kalau mereka mengepungnya, mungkin bisa mengalahkan Grand Emperor, kan? Benar saja. Dalam menghadapi pengepungan beberapa orang jenius, pengawal Grand Emperor Putri Bella tidak tahan lagi. Master Grand Emperor, kupikir dia sangat kuat, tapi tidak lebih dari itu. Pertempuran berlangsung sekitar 10 menit dan Grand Emperor dikalahkan. Ditendang seperti sepak bola oleh sekelompok jenius muda. Jangan sakiti kakek Paul. Melihat lelaki tua yang selalu menyayanginya diperlakukan seperti ini, Putri Bella berkata sambil menangis. Hehe, kami tidak akan membunuhnya, selama kamu mengikuti perintah kami. Para jenius menatap putri tercantik ketiga negara Al-Sutra dengan wajah jahat. Padahal, penampilan Bella cuma bisa menduduki peringkat ketiga di antara putri negara Al-Sutra. Tapi reputasinya tidak lebih buruk dari dua lainnya. Lagi pula, sebelum 10 pedang Douma, dia disiarkan langsung secara nasional. Karena itu, ada lebih banyak orang yang mengenalnya daripada Jolie dan Siska. Putri cantik, bagaimana kalau kita bermain? Aku akan memotong semua tangan dan kakinya.
Tapi selama kamu melepas sepotong pakaian, kamu bisa menyelamatkan satu kaki atau tangannya. Apa kamu mau bermain? Seorang prajurit melangkah pada Grand Emperor yang sekarat, memegang parang di tangannya, mengarah ke satu tangan Grand Emperor dan berkata sambil tersenyum, "Nona, tinggalkan aku sendiri, lari." Paul memuntahkan darah dan berkata pada Bella, "Kakek Paul, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Putri Bella meneteskan air mata dari matanya. Dia ingin menyelamatkan Paul, tapi dia tidak bisa membuatnya melepas bajunya di depan umum. "Jangan menangis kalau kamu tidak melihat peti mati." Prajurit itu memotong salah satu lengan Paul dengan satu tebasan. "Tidak, aku akan melepasnya, aku akan melepasnya." Putri Bella melepas pakaian terluarnya sambil menangis. "Itu benar, kamu menyelamatkan lengannya yang lain." Prajurit itu tersenyum jahat dan mengarahkan pisaunya ke kaki Paul lagi. "Tidak, Nona. Bahkan meski aku mati, aku tidak ingin kamu dihina oleh mereka," teriak Paul dengan marah. Tapi tubuhnya ditekan dengan kuat oleh beberapa prajurit dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mendengarkanmu, tolong, jangan sakiti kakek Paul." Bella terus melepas perlengkapannya sambil menangis. Namun, dia tidak memakai banyak pakaian. Segera, cuma 3 pakaian yang tersisa. "Sial, aku tidak menyangka sang putri bisa ditebak. Ayo, kenapa kamu tidak melanjutkan?" Para prajurit sangat bersemangat. "Cepat, kalau tidak, kepalanya akan hilang." Para prajurit mengarahkan pisau mereka ke leher Paul lagi. Setelah pertarungan ideologis yang sengit, tangan gemetar Bella akhirnya terulur ke arah kait di belakang pakaian dalamnya. Tamparan. Kaitnya terlepas. Tali hitamnya terlepas. Namun, karena Bella menekankan tangannya ke depan, pakaian dalam itu tidak jatuh. "Lepaskan tanganmu, cepatlah!" Para prajurit berteriak pada Putri Bella sambil menelan ludah mereka. "Nona, dengarkan aku, bahkan jika kamu mendengarkan apa yang mereka katakan, mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Mata Paul berkaca-kaca. Boom, tiba-tiba cakra yang kuat keluar dari tubuhnya. Paul benar-benar meledakkan meridiannya. Dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat drastis. Tapi akibatnya adalah meridiannya akan terputus dan dia akan mati. Astaga, lelaki tua ini meledakkan dirinya. Wajah para prajurit berubah drastis. "Jadi apa? Dia tidak akan bertahan lama. Selama kita tidak menghadapinya secara langsung, kita bisa membunuhnya." "Nak, aku akan menahan mereka. Kamu lari, temukan Devan, biarkan dia melindungimu." Meski Paul telah meledakkan dantiannya, tapi ada banyak orang di sisi lain, jadi dia cuma bisa menahan mereka. "Kakek Paul, kalau aku mati, aku akan mati bersamamu," kata Bella dengan tegas. "Jangan sampai aku mati sia-sia." Paul bertarung dengan para prajurit dengan darah menetes dari mulutnya. Karena dia meledakkan meridiannya dengan imbalan kekuatan yang kuat. Tiba-tiba, dia membunuh 2 High Master lawan yang lebih lemah. Namun, kekuatan yang diperoleh dengan meledakkan meridiannya berumur pendek. Terlebih lagi, dia cuma punya 1 tangan tersisa saat ini dan bahkan jika kekuatan internalnya meningkat tajam, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Segera, dia jatuh ke keadaan pasif lagi. "Kamu harus hidup untuk membalaskan dendamku, pergilah," teriak Paul dengan marah. Bella menyeka air matanya dan akhirnya kabur dengan cepat. Sesaat kemudian, tubuh Paul dihancurkan oleh beberapa orang itu. "Kejar, jangan biarkan dia kabur." Para prajurit berurusan dengan Paul dan kemudian dengan cepat mengejar Bella. Bersambung.
Bab 255 Prajurit wanita yang terkenal. Kekuatan tempur Bella tidak bagus, tapi kecepatannya lumayan. Para prajurit itu tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka mengejar di belakang. Hari ini, mereka bertekad untuk menangkap putri cantik ini. Devan, kamu di mana? Aku harus menemukanmu. Bella berlari dengan liar sambil menangis. Dia sangat menyesal di dalam hatinya. Awalnya dia sudah mendapatkan kuota rekomendasi, jadi dia bisa langsung masuk ke klan Hiden tanpa ikut proses. Tapi dia ingin datang dan melihat dunia. Tak disangka, Grand Emperor yang selama ini menjaga istana Pangeran Ponyo tewas. Apalagi baginya, Paul bukan cuma seorang prajurit yang bekerja di istana Pangeran Ponyo. Dia sudah seperti kakeknya sendiri. Akhirnya, Bella melihat tim yang dia cari. Kebahagiaan langsung muncul di wajahnya. Dia menuju tim Devan. Namun, saat dia hendak mengejar tim Devan, para prajurit itu akhirnya menyusulnya. "Putri, jangan lari, kamu tidak bisa lari." Beberapa prajurit menghalangi jalan Bella. Ekspresi putus asa muncul di mata Bella. Dia cuma berjarak 100 meter dari tim Devan. Dia sudah melihat mereka, dia pikir akan terselamatkan. Tanpa diduga, dia masih tertangkap. Bella tentu saja tidak akan duduk diam. Sayang sekali kekuatannya jauh di belakang lawan. Meski dia punya basis pelatihan High Master di puncak alam, kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan sebenarnya hanya mencapai tahap dasar dari alam. Tapi lawannya berbeda. Mereka semua jenius yang bisa meledakkan satu atau dua alam di luar pelatihan mereka sendiri. Kalau tidak, Paul tidak akan dikepung sampai mati oleh mereka. Cuma dengan beberapa gerakan, dia ditahan oleh beberapa prajurit. Dan para prajurit ini merasa senang bisa mengepungnya. Bella menutup matanya kesakitan. Namun tiba-tiba, seseorang muncul. "Lepaskan dia, kalau tidak, kalian akan mati." Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Itu adalah Yuri. Dia mendengar gerakan di belakangnya. Saat ini, dia membawa pedang besar dan menatap tajam ke beberapa prajurit yang akan menangkap Putri Bella. Beberapa orang berhenti bergerak. Melihat Yuri, mata mereka langsung berbinar. Mereka khawatir putri yang menawan ini tidak cukup untuk mereka, jadi tentu mereka senang mendapat satu lagi. "Saudaraku, dia bilang kita akan mati." Salah satu High Master berkata kepada teman-temannya dengan wajah mengejek. "Oh, kamu mau kami mati bagaimana? Keren, hahaha." Prajurit lain tertawa. Yuri mengerutkan kening, tidak berbicara dan langsung menyerang. "Cuma High Master berani menyerang kami. Jangan bergerak, aku akan menghadapinya." Seorang High Master mendengus dingin dan menghadapi Yuri. Pelatihannya hanya di tingkat dasar, tapi kekuatan tempur yang bisa dia keluarkan sebanding dengan yang ada di tingkat lanjutan. Namun, dia meremehkan kekuatan bertarung Yuri. Tentu saja, Yuri cuma berada di tingkat junior. Tapi dia sudah berlatih teknik 13 pedang lawless dan dia juga bisa melawan lompatan. Tidak, jalang ini sangat kuat. Prajurit itu akhirnya sadar. Sayangnya, sudah terlambat. Yuri langsung membunuhnya. "Astaga, bunuh dia!" Ekspresi prajurit lain menjadi cemas dan mereka menyerang Yuri. Di antara orang-orang ini, kekuatannya sudah mencapai High Master tingkat dewa. Bahkan untuk Yuri, sulit untuk bertarung di alam besar. Terlebih lagi, mereka ada banyak. Segera, Yuri diserang dan muntah darah. Namun, Yuri menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera bergegas. Jalang ini, apa dia tidak takut mati? Beberapa prajurit benar-benar terpana oleh cara bertarung Yuri yang mati-matian.
Alasan Yuri berani menjadi begitu tidak bermoral itu karena dia tahu kalau Devan bisa menyembuhkan Vexana kalau dia terluka. Melihat Yuri yang putus asa, sudut mulut Vexana berkedut. Cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh militan ini. Kalau dia tahu, dia tidak akan berhubungan dengan Yuri. Sayangnya, setelah tautan dibuat, tautan itu tidak dapat dipotong dan tidak ada gunanya menyesalinya. Untungnya, dia bisa membuat Devan merawatnya lagi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, seberapa indah seni bela dirimu. High Master tingkat dewa mendengus dingin. Mereka bahkan membunuh Grand Emperor. Apa seorang prajurit biasa bisa dibandingkan dengan Grand Emperor? Teknik pedang lawless, gaya kelima, sabit bulan. Sebuah pedang cakra air bentuk bulan sabit ditembakkan dan terbang menuju High Master tingkat dewa. Apa? Ekspresi dari High Master tingkat dewa itu tiba-tiba berubah drastis. Karena dia merasakan kekuatan gerakan ini. Dia segera gunakan seluruh kekuatanmu untuk menahan energi pedang berbentuk bulan sabit itu. Namun, dia masih meremehkan teknik pedang lawless. Energi pedang berbentuk bulan sabit, destruktif, mengenai tubuhnya dengan keras. Langsung membagi tubuhnya menjadi dua. High Master tingkat dewa, mati. Orang-orang tidak menyangka bahwa seorang High Master biasa akan melompati level dan membunuh seorang High Master tingkat dewa. Dan masih di bawah pengepungan mereka. Ini konyol. Setelah membunuh seorang High Master tingkat dewa, Yuri terus bergerak. Kemudian dia membunuh beberapa prajurit lainnya. Akhirnya, para High Master itu ketakutan dan kabur. Terima kasih. Bella menatap Yuri di depannya dengan kekaguman di matanya. Tingkat pelatihannya sebenarnya lebih tinggi dari Yuri. Yuri adalah High Master tingkat pertama dari alam dan dia adalah High Master dari alam puncak. Namun, efektivitas tempur keduanya sangat berbeda. Tidak heran orang lain memanggilnya pajangan. Yuri melirik Putri Bella, lalu berbalik dan pergi. Bella segera mengejarnya. Akhirnya Bella menyusul Devan yang berada di barisan paling depan. "Kakek Paul terbunuh, tolong balaskan dendamku," kata Bella pada Devan. Devan melirik Bella dan berkata dengan geli, "Kenapa aku harus membalaskan dendammu?" Putri Bella terkejut, dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia berikan kepada Devan. Pria ini bahkan menolaknya. Bahkan bergabung dengan klan Hiden tidak membuatnya tertarik. Dia ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba Bella berlutut di depan Devan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Devan, kalau kamu membantuku membalaskan dendamku, aku, Bella, bersedia menjadi pelayanmu." Padahal, harga diri Bella masih tinggi. Disiksa dengan 10 bilah pedang, dia tidak menundukkan kepalanya. Tapi untuk membalaskan dendam Paul, dia menundukkan kepalanya yang mulia untuk pertama kalinya. Melihat Bella yang tidak punya apa-apa, Devan hendak berbicara. Tiba-tiba, tim prajurit wanita muncul di hadapannya. Ada sekitar 20 atau 30 orang. Namun, meski jumlah lawannya kecil, kualitasnya ternyata sangat tinggi. Tidak hanya mereka semua memiliki penampilan yang luar biasa, tapi aura yang memancar dari tubuh mereka juga sangat kuat. Terutama prajurit wanita terkemuka, yang memiliki sosok yang sangat seksi dan wajahnya adalah wajah favorit pria di internet, tapi ini bukan operasi plastik, melainkan murni alami. Bersambung.